Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, para asatiz, Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkan saya menyampaikan amanah dari Takmir Masjid Walidah Dahlan Unisa untuk menyampaikan materi tentang hadis-hadis seputar Ramadan. Sebetulnya hadis-hadis yang menceritakan tentang Ramadan atau ibadah puasa itu banyak sekali. Baik yang baik hadis-hadis dengan kategori yang dapat diamalkan atau dijadikan hujjah, maupun hadis-hadis yang bermasalah dengan kualitas dhaif ataupun palsu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis yang barangkali kalaupun sudah disampaikan sebelum ini oleh para ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan ada perspektif atau sudut pandang yang berbeda dari saya. Hadis itu diterima oleh sahabat Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Samurah, Ammar bin Yasir, Ka'ab bin Ujrah, dan beberapa sahabat yang lain. Sepertinya hadis ini cukup dikenal oleh masyarakat kita. Ketika Rasulullah naik ke atas podium atau mimbar untuk menunaikan khutbah, di tangga pertama beliau mengucapkan amin, di tangga kedua beliau juga mengucapkan amin, dan di tangga ketiga mimbarnya itu beliau mengucapkan amin. Ketika selesai salat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa baginda mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Lalu Nabi katakan bahwa tadi malaikat Jibril mendatangiku lalu menyampaikan doa ke hadirat Allah sehingga aku mengaminkan, kata baginda. Apa doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu? Pertama disebutkan raghima anfu man adraka abawaihi fil kibar au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang ketika dia menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan uzur atau salah satu di antara keduanya, tetapi kedua orang tua atau salah satunya itu tidak membuat dia masuk surga. Artinya seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya justru makin jauh dari Allah, sehingga kemudian Nabi mengaminkan doa itu. Kemudian yang kedua kata Rasul, raghima anfu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celakalah orang yang ketika namaku disebutkan tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Dan yang ketiga, raghima anfu man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah mereka yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak kunjung diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Misalnya Al-Bazzar, Abu Ya'la dalam musnad masing-masing, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan imam-imam hadis yang lain. Secara kualitas, hadis ini tergolong kepada hadis sahih, dapat kita amalkan dan jadikan sebagai pegangan dalam hidup. Poin yang ingin kita sampaikan adalah tentang aminnya Rasulullah yang ketiga.
Celaka bagi mereka yang menjumpai Ramadan tetapi dosanya tidak kunjung diampuni. Kalau Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, hanya menjumpai Ramadan itu lebih kurang 9 kali Ramadan saja. Tetapi dia telah melahirkan sahabat-sahabat yang luar biasa berkat didikan madrasah Ramadan itu. Pertanyaannya, sudah berapa kali Ramadankah kita hadapi, kita lalui, dan bagaimana dengan keadaan? Apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal tiap hari Allah menunggu taubat dan permohonan ampun kita. Bahkan dari salat ke salat disebutkan as-salatul maktuba ila as-salatil lati ba'daha kafaratun lima bainahuma. Antara satu salat dengan salat berikutnya itu adalah momentum kita untuk memperbaiki diri. Bahkan siang malam Allah tunggu-tunggu permohonan ampunan dari kita semua yang seringkali berbuat dosa ini. Sampai Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil laili wa bin nahari hatta tatlu asy-syamsu ila maghribiha. Atau kama qala, tiap malam, tiap pagi atau siang Allah tunggu, Allah bentangkan tangannya untuk menerima permohonan taubat dan istighfar kita. Apakah kemudian kita memohon ampun kepada Allah atau tidak, menggunakan momentum pertaubatan itu atau tidak? Kemudian dari Jumat ke Jumat, al-jum'ah ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Antara satu Jumat ke Jumat berikutnya adalah momentum terbaik untuk kita mengevaluasi barangkali ada kemaksiatan dan kejahatan yang kita lakukan. Di bulan-bulan haram adalah momentum terbaik, dan di bulan Ramadan adalah momentum terbaik kita untuk meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan seperti digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Auf, adalah satu bulan yang Allah wajibkan kita untuk menunaikan puasa dan disunnahkan kita untuk mendirikan malam-malamnya dengan salat tarawih. Sehingga siapa yang menunaikan dua kegiatan itu, berpuasa di siang hari, menunaikan qiyam Ramadan di malam hari dengan penuh keyakinan kepada Allah dan keikhlasan kepada Allah, disebutkan dalam hadisnya itu, kharada min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu, atau dalam versi yang sering kita dengar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Imam Nawawi dalam syarah hadisnya menyebutkan dosa mana yang diampunkan itu. Ibnu Hajar menyebutkan dari lahiriah teks hadis itu menunjukkan bahwa dosa besar ataupun dosa kecil, walaupun juga ada yang mengatakan bahwa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil saja. Tapi Imam Nawawi menyebutkan bahwa dosa yang diampuni itu adalah mereka yang walaupun dia berbuat dosa besar tetapi tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Ini yang disebut oleh para ulama kita, la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Kalau ia dilakukan terus-menerus maka dia akan jadi besar. Dan jangan khawatir, sedih sekiranya kita terlanjur berbuat dosa besar, karena Allah Maha Pengampun atas segala kekhilafan yang pernah kita lakukan itu. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, menjelang 5 menit waktu terakhir, karena 15 menit ya ultumnya. Kenapa dosa kita tidak kunjung diampuni? Pertama, jawabannya ternyata karena kita melalui Ramadan itu hanya sebagai ritual semata-mata, tanpa dibarengi oleh niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah pentingnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah itu, man shoma ramadhana wa man qama ramadhana wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi dengan dasar keyakinan bahwa Allah menganjurkan kita untuk menyelenggarakan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita yang hadir ini malam-malam yang ibarat pertandingan sepertinya sudah masuk semifinal kita ini. Mudah-mudahan akan terus bertahan hingga babak final yang akan datang, sehingga kita nanti lahir sebagai pribadi-pribadi yang muttaqin sebagaimana yang disebutkan dalam ayat puasa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, kenapa dosa kita tidak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata ada sebahagian kita yang sengaja berbuka atau membatalkan puasa orang lain pada bulan Ramadan itu. Sengaja membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan, atau membuat batal puasa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ini yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallah lahu lam yaqdi anhu siyamud dahr. Siapa yang berbuka, sengaja berbuka atau membuat orang lain berbuka, membatalkan puasanya pada hari Ramadan tanpa ada keringanan di dalamnya, maka tidak bisa diqadha walaupun dia mengqadha sepanjang tahun atau di sepanjang zaman. Hari ini, dulu Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam masyarakat kita, karena saya ini berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau, dan pernah hidup di Malaysia dan di Brunei Darussalam, saya melihat betapa suasana Ramadan itu penuh hikmat, di mana misalnya tempat-tempat warung makan dan minum itu ditutup. Kalau dulu anggapannya orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang berpuasa. Kadangkala hari ini kondisinya terbalik, di mana orang yang berpuasa harus menghormati orang-orang yang tidak berpuasa. Sehingga betapa kita lihat kiri kanan ada warung yang buka tanpa berdosa, padahal dia seorang muslim, dengan harapan dapat meraup keuntungan di bulan Ramadan. Kenapa harus buka pagi untuk menyediakan sarapan pagi? Bolehlah nanti dibuka sore dan sebagainya. Ini sebetulnya sudut pandang kita, bagaimana kita menghadapi Ramadan itu. Yang ketiga atau yang terakhir, karena kita gagal memaknai substansi Ramadan atau puasa Ramadan itu. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Hakikat puasa itu bukan sekedar untuk menahan lapar dan haus semata-mata, tetapi lebih dari itu, hakikat puasa Ramadan adalah terbentuknya pribadi-pribadi yang unggul, yang bukan hanya saleh kepada Allah, tetapi juga peduli kepada sesamanya. Sehingga ucapannya, tindakannya, perbuatannya, keputusannya tidak sampai menyakiti orang lain. Karena Allah sama sekali tidak butuh dengan kita menahan lapar dan haus itu. Yang Allah butuhkan adalah ibadah membentuk kepribadian yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, itulah tiga di antara kenapa dari Ramadan ke Ramadan dosa dan kesalahan kita tidak kunjung diampuni. Karena boleh jadi kita tidak ikhlas. Yang kedua, karena kita sengaja berbuka atau membuat orang batal puasanya di siang hari. Dan yang ketiga itu adalah karena kita gagal memaknai substansi dari puasa Ramadan itu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.